Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dosen Hype Official. Bertemu lagi dengan saya Nisa. Jadi saya masih sendirian karena rekan saya Kak Lisda masih belum bisa beraktivitas. Kita doain selalu supaya Kak Lisda cepat sembuh dan bisa membuat konten-konten yang seru dan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, sebelum memasuki apa yang akan saya sampaikan kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe terus Dosen Hype Official. Jangan lupa like, comment, and share supaya kita termotivasi terus untuk membuat konten yang bermanfaat untuk kalian semua. By the way, jadi ini saya pakai hoodie dari Dosen Hype Official. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mendapatkan ini, nanti bisa klik link di bawah deskripsinya. Dan nanti kita juga ada apa namanya ya? Semacam door prize, bukan door prize sih. Giveaway. Jadi kita ada giveaway, nanti teman-teman mau mendapatkan hoodie ini bisa mengikuti giveaway setelah video ini selesai. Oke. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus kalian deskripsikan, apa yang harus kalian tuangkan dalam suatu skripsi khususnya pada bab 1. Karena banyak banget pertanyaan dari mahasiswa dan teman-teman yang lain untuk bisa menjelaskan apa sih yang harus kita tuangkan dalam bab 1 sampai bab 5 di sebuah skripsi supaya skripsi kalian itu berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi dalam video kali ini kita akan fokuskan pada bab 1 pendahuluan. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa yang saya sampaikan ini adalah secara garis besar secara umum. Jadi saya tidak memihak dari kampus yang mana gitu, karena beberapa perguruan tinggi atau beberapa kampus itu mempunyai sistematika penulisan dalam bab 1 dalam sebuah skripsi itu berbeda-beda. Nah, saya akan menjelaskan secara umum. Nah, bab 1 atau pendahuluan ini berisikan beberapa sub pokok. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Terus yang ketiga ada batasan masalah. Yang keempat ada rumusan masalah. Yang kelima ada tujuan dari penelitian. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Itu adalah gambaran subbab secara umum dalam suatu bab 1 pendahuluan. Namun ada beberapa perguruan tinggi yang mungkin berbeda atau ada sub pokok yang lain yang tidak saya sebutkan. Itu nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Namun secara umum yang tadi saya sebutkan itu sudah mewakili apa yang harus kalian tuangkan dan kalian deskripsikan pada pendahuluan atau bab 1. Baik, jangan lupa subscribe lagi, nyalain loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share terus Dosen Hype Official. Baik, dalam penulisan bab 1 atau pendahuluan ini yang akan memakan banyak waktu energi kita atau berpikir otaknya kita itu adalah di poin bab pertama, subbab pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, biasanya latar belakang masalah ini itu akan difokuskan mengerjakan tuh pada saat detik itu juga gitu, karena ketika nanti kita mengerjakan latar belakang masalah itu berbeda hari atau berbeda minggu atau berbeda berbeda pemikiran atau berbeda ide, itu biasanya akan terkecoh. Jadi apa yang kita tuliskan itu besoknya udah berubah lagi idenya gitu. Jadi makanya untuk memudahkan kalian dalam menuliskan latar belakang masalah itu harus difokuskan dan diselesaikan pada saat itu juga. Ketika mood kalian oke, ya udah kalian langsung fokuskan, selesai. Untuk misalkan 1 jam ke depan ini fokus dulu, jadi yang lainnya disingkirkan untuk bisa menuangkan ide-ide kalian dalam latar belakang masalah tadi. Nah, pertanyaannya pasti apa yang akan kita tuangkan atau apa yang menjadi bagian pokok dalam latar belakang masalah? Ingat ya, ini judulnya aja tuh latar belakang masalah. Jadi di situ harus kalian atau teman-teman tekankan ada suatu permasalahan di situ. Permasalahan itu bentuknya banyak. Ada fenomenologi, ada studi kasus gitu ya. Nah, itu yang akan kalian tuangkan dalam pokok atau inti dari latar belakang masalah. Nah, kalian deskripsikan permasalahan yang mungkin masih hangat diperbincangkan
atau sesuatu masalah yang menarik yang menjadi daya tarik seseorang pembaca untuk akhirnya tertarik dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, itu yang harus kalian tuangkan permasalahannya. Nah, ketika kalian sudah menjelaskan permasalahannya, nanti kalian dukung dengan fakta atau dengan data yang ada di lapangan untuk menguatkan permasalahan yang tadi kalian tuangkan. Jadi permasalahan kalian deskripsikan, terus kemudian dikuatkan dengan data yang ada, kemudian nanti dikaitkan dengan kajian teori atau penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang kalian akan teliti tadi. Nah, sebenarnya sesimpel itu latar belakang masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita akan memulai bahasanya kita dalam menuangkan latar belakang masalah nih, teman-teman? Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, dalam menuangkan latar belakang masalah, itu terserah kalian mau mengikuti pola induktif atau deduktif. Ketika kalian memilih pola deduktif, berarti kan secara umum dulu menuju ke khusus. Ya udah, berarti kalian menjelaskan secara umum dulu, kemudian nanti langsung menyusul ke khusus dalam permasalahan yang kalian teliti gitu. Kemudian dikaitkan tadi, disertakan data, kemudian teori, sehingga permasalahan tersebut memang layak untuk kalian teliti dan dikuatkan oleh data dan fakta yang ada di lapangan. Sebenarnya hanya itu. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini berarti yang kita rangkai dalam latar belakang masalah itu, kita identifikasi pokok-pokok permasalahannya apa, kita rangkum nih poin-poinnya. Nah, poin-poinnya apa saja? Misalkan ada 5 komponen terkait dengan yang tadi kalian tulis banyak atau panjang style deskripsi. Nah, kalian tuangkan poin-poin utama permasalahannya yang berdasarkan dengan data dan teori yang ada ke dalam identifikasi masalah. Kemudian subbab yang ketiga adalah batasan penelitian. Nah, batasan penelitian ini menjadi poin penting karena apa? Supaya kita terfokuskan pada tema yang akan kita teliti, sehingga kita tidak akan menyebar atau kita tidak akan mengangkat tema-tema yang lain di luar dari permasalahan yang akan kita teliti. Nah, itu gunanya adalah batasan masalah, sehingga kita fokus pada tema atau judul yang akan kita buat tadi. Kemudian yang keempat adalah rumusan masalah. Ini menjadi poin penting, adalah pegangan kita, apa yang akan kita lakukan nih, apa yang akan kita cari tahu nih. Nah, itu semua dituangkan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah ini itu biasanya berbentuk pertanyaan, bukan biasanya sih, memang itu selalu berbentuk pertanyaan. Jadi ketika kualitatif nanti pertanyaannya bagaimana bla 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 atau mengapa bla 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 gitu. Tapi ketika kuanti nanti disesuaikan, biasanya apakah gitu ya, apakah atau ya pokoknya yang hasilnya nanti sesuai dengan statistik gitu. Nah, itu rumusan masalah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan, yang harus kita pegang penuh dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang tadi kita sudah deskripsikan. Sehingga ketika rumusan masalah itu ada 5, berarti tujuan penelitiannya pun ada 5. Sehingga kesesuaian antara rumusan masalah dengan tujuan masalah, itu tujuan penelitian, itu nanti akan relate gitu. Nah, akan selalu namanya sama lah. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, yaitu manfaat penelitian. Nah, teman-teman, meskipun manfaat penelitian ini terkesan sepele, tetapi kadang dari penguji pun akan menanyakan apa sih feedbacknya, apa sih manfaat atau gunanya kalian melakukan penelitian ini. Nah, untuk siapa sasarannya? Biasanya untuk praktisi gitu, untuk secara teori, untuk perguruan tinggi, untuk masyarakat, atau untuk peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian atau tema yang akan kalian teliti. Nah, gitu teman-teman. Jadi bab 1 dalam pendahuluan secara umum bisa digarisbawahi atau digambarkan seperti yang tadi saya sampaikan. Jika teman-teman yang ingin ada yang mau didiskusikan, silahkan bisa komentar di bawah atau WhatsApp atau email melalui akun dari dosen Hype Official sendiri, dia ada di deskripsi di sini. Oke, mungkin itu saja singkat. Semoga itu bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya terhindar dari virus COVID-19. Oke, yang terakhir jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pokoknya dukung terus dosen Hype Official.
Jangan lupa bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.